Kamu pernah nggak sih ngerasain sebuah kondisi di mana kamu pengen banget mempunyai suatu barang yang lagi banyak digunakan oleh orang lain? Entah baju, jaket, gadget, atau mungkin kamu pengen banget ngelakuin sesuatu yang sedang marak dilakuin orang lain juga. Entah itu style, challenge, hobi, atau mungkin destinasi liburan. Tapi kenapa sih kita itu selalu suka ikut-ikutan sesuatu yang lagi viral? Walaupun terkadang hal itu biasa saja, atau mungkin saja gak bermanfaat, atau malah membahayakan diri kita dan orang lain. Nah, fenomena ikut-ikutan ini ternyata ada teorinya loh. Namanya bandwagon effect. So, kali ini kita akan bahas apa itu fenomena ikut-ikutan. Lalu, apa penyebab kita menjadi ikut-ikutan? Selamat datang di Pandir Ketik Rentik. Fenomena ikut-ikutan atau istilah ilmiahnya adalah bandwagon effect adalah kondisi di mana orang-orang cenderung mengikuti perilaku, gaya, bahkan cara berbicara orang lain hanya karena semua orang melakukan itu. Tidak heran kalau satu tren tertentu bisa diikuti oleh begitu banyak orang. Nah, ada beberapa faktor nih yang mungkin dapat mempengaruhi kita untuk ikut-ikutan hal yang lagi viral. Yang pertama, groupthink. Kamu akan menunjukkan sikap kamu terhadap suatu hal lebih lantang jika menemukan orang lain yang juga menunjukkan sikap yang sama dengan kamu. Istilahnya itu, kamu mendapatkan penguatan dari orang lain. Kamu jadi lebih yakin dengan sesuatu tersebut. Ketika teman-teman dekat kamu, sahabat kamu, kelompok kamu, atau komunitas kamu ngikutin suatu tren tertentu, pastinya kamu bakal cenderung beradaptasi untuk mengikuti hal yang sama. Apalagi kalau nantinya bakal ada rasa gak enakan di antara teman-teman kalau cuma kamu sendiri yang nolak dan gak mau ikutan ajakan kelompok kamu. Yang kedua, fear of missing out atau FOMO. Di era sosmed ini, rasanya kita ketinggalan banyak hal ketika sehari aja nggak buka Instagram, YouTube, Twitter, atau TikTok. Sebenarnya ini adalah fenomena social anxiety yang disebut dengan FOMO. FOMO menyebabkan kita merasa kurang gaul atau nggak keren kalau belum ikutan apa yang lagi tren di media sosial. Akibatnya, kamu jadi terdorong latah, ikutan challenge atau tren yang belum tentu jelas baik buruknya, tanpa pikir panjang. Yang ketiga, personal image. Setiap manusia, siapapun itu, akan selalu berusaha memaintain image positif tentang dirinya, atau dalam kata lain adalah menjaga citra baiknya. Tentu saja, siapa sih yang ingin punya image buruk di mata orang lain? Alasan ini juga yang mendasari kenapa kita ikut-ikutan suatu tren. Ketika kita mengikuti tren kecantikan, fashion, atau lifestyle, sebetulnya kita lagi berusaha untuk menciptakan suatu image tertentu. Bisa jadi kita ingin dianggap fashionable, jaga make up, pintar masak, dan sebagainya. Yang terakhir, bias. Bandwagon effect sejatinya adalah bias kognitif. Bisa jadi seseorang jadi latah buat ikutan tren tertentu karena menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh orang banyak sudah pasti baik dan positif. Padahal kenyataannya belum tentu. Manusia memang begitu. Jika dia sudah tidak mau bersusah payah untuk berpikir, maka dia akan mencari jalan pintasnya doang. Tapi tenang, bandwagon effect gak selamanya negatif kok.
banyak hal positif yang dihasilkan dari bandwagon effect. Misalnya saja, jika digunakan untuk melaksanakan campaign-campaign positif, menolong orang, donasi, kampanye anti rasis, anti kekerasan, banyak deh pokoknya. Pada akhirnya, masing-masing kita harus lebih kritis lagi dalam menilai tren mana yang layak diikuti dan mana yang sebaiknya dihindari. Jangan cuma bisa bermedia sosial aja ya, kamu juga perlu untuk bijak bermedia sosial. Sampai jumpa di Pandir Ketik Lentik selanjutnya.